Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andre Ferdiansyah dengan NIM 19020040 dari kelas Fire and Safety A. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter pencemaran air dengan mata kuliahnya yaitu pengelolaan pencemaran industri. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang macam-macam parameternya, yaitu yang pertama ada pH. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Yang kedua itu ada COD. COD ialah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air. Yang ketiga ada TSS, yaitu padatan yang menyebabkan kekeruhan air, tidak terlarut dan tidak dapat mengendap, dan umumnya terdiri dari fitoplankton, zooplankton, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu BOD. BOD ialah jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan bakteri untuk mengurai zat organik yang terlarut dan tersuspensi dalam air. Selanjutnya yaitu minyak dan lemak. Minyak dan lemak ialah parameter yang konsentrasi maksimumnya dipersyaratkan untuk air limbah industri dan permukaan. Selanjutnya ada bakteri kloriform, yaitu bakteri indikator kehadiran bakteri patogen dan memiliki ketahanan paling besar terhadap desinfektan. Selanjutnya ada amoniak. Amoniak ialah senyawa yang mudah larut dalam air. Lalu selanjutnya ada debit. Debit ialah laju aliran air dalam bentuk volume air yang melewati sungai dengan persatuan waktu. Selanjutnya di sini ada rumus cara untuk mengukur parameter air limbah domestik dengan menggunakan rumus yaitu ppm sama dengan Q dikali CBM. ppm yaitu artinya beban pencemar maksimum dengan satuannya kilogram. Lalu Q adalah debit terukur dengan satuannya meter kubik per detik. Lalu yang ketiga itu ada CBM yang artinya konsentrasi. Konsentrasi ini berdasarkan standar baku mutu peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air kelas 1 dengan satuannya yaitu miligram per liter. Selanjutnya di sini ada perbandingan hasil uji air limbah domestik dengan baku mutu air limbah domestik. Di sini ada dua kolom yang akan saya bandingkan. Yang pertama yaitu ada temperatur dengan satuannya Celcius. Hasil ujinya yaitu 26,1. Nilai baku mutunya tidak diketahui. Terus ada total suspended solids disingkat TSS dengan satuannya miligram per liter. Dengan hasil ujinya yaitu 68,8 dan nilai baku mutunya yaitu 30. Nah, untuk TSS ini nilai hasil ujinya berada di atas nilai baku mutu. Lalu yang kedua atau yang ketiga yaitu ada pH dan satuannya tidak diketahui. Nilai hasil ujinya yaitu 5,74 dengan nilai baku mutunya yaitu 6 hingga 9, yang dimana artinya pH ini berada di bawah nilai baku mutu atau bisa dikatakan atau bisa dikatakan asam. Lalu yang selanjutnya yaitu ada COD dengan satuan miligram per liter dengan nilai hasil ujinya yaitu 122,6, nilai baku mutunya 100. Selanjutnya ada amoniak dengan satuannya miligram per liter, nilai hasil ujinya yaitu 33,4, nilai baku mutunya 10. Dan untuk amoniak dan COD ini nilai hasil ujinya berada di atas nilai baku mutu. Selanjutnya yaitu ada BOD dengan satuannya miligram per liter, hasil ujinya 39, baku mutunya 30. Ini juga sama seperti dengan amoniak dan COD, berada di atas nilai baku mutu. Lalu yang selanjutnya yaitu ada oil and fats dengan satuannya yaitu miligram per liter. Miligram per liter dengan nilai hasil ujinya yaitu 7,28
dan nilai baku mutunya yaitu 5. Oil and fats juga berada di atas nilai baku mutu. Yang selanjutnya yaitu ada total coliform dengan satuannya yaitu jumlah per 100 ml dan hasil ujinya 4.600 dan nilai baku mutunya 3.000. Ini juga sama. Total coliform juga sama dengan oil and fats dan BOD dan amoniak berada di nilai hasil ujinya berada di atas nilai baku mutu. Next. Dampak. Yang pertama yaitu amonia. Jika nilai hasil uji amonia lebih tinggi dari baku mutu, maka akan menyebabkan kematian ikan yang terdapat pada perairan tersebut. Lalu yang kedua yaitu BOD. Jika nilainya semakin tinggi, maka semakin buruk kualitas air dan akan menurunkan nilai DO. DO artinya dissolved oxygen. Yang ketiga yaitu semakin tinggi nilai COD terhadap air, maka akan menyebabkan berkurangnya oksigen terlarut dalam air dan semakin tinggi pula beban pencemaran pada air tersebut. Yang keempat yaitu pengaruh parameter TSS terhadap air limbah yaitu tidak merusak lingkungan karena kandungan TSS ini tidak mengandung toksik atau racun. Yang kelima yaitu minyak yang menutupi permukaan air akan menghalangi penetrasi sinar matahari ke dalam air. Selain itu, lapisan minyak juga dapat mengurangi konsentrasi oksigen yang terlarut dalam air karena fiksasi oksigen bebas menjadi terhambat. Yang terakhir yaitu pH. pH air netral berkisar antara 6,8 hingga 7,0. Jika pH berada di bawah pH 7, maka air dalam keadaan asam. Air yang memiliki derajat keasaman tinggi akan menyebabkan kerusakan terhadap wadah penampung air, pipa, dan pakaian. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata maupun perilaku mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.